Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya, Alhamdulillah. Tentunya masih ya seperti kegiatan kita hari-hari ya, berada di lahan saat kita ada waktu yang senggang. Nah, oke kawan, terima kasih ya buat teman-teman yang tetap pantau channel Bang Giri Petani Ubi Jalar ya. Alhamdulillah hari ini suasananya Kota Ndongko tumben enggak hujan ya seharian. Ya alhamdulillah. Jadi tanaman kita tidak kekurangan air juga tidak kelebihan air ya, jadi bisa pas-pasan. Nah agendanya ya, jadi kita nyimak saja ya, apa yang harus kita lakukan kalau kita melihat tanaman kita sudah pertumbuhannya normal seperti yang ada di depan saya yang ini ya. Nah ini ada yang usianya mulai dari yang 50 hari, ada yang 1,5 bulan, ada yang baru 1 bulan ya, variasi ya lahan kita. Memang dalam satu lokasi ini kita 4 tahap penanaman ya, kita ada jeda 1 minggu 2 minggu ya, biar continue saat kita panen nanti, dan juga tentunya harganya akan bagus terus ya. Ini ya, ini mulai dari atas. Oke kawan, tak sepil dulu ya dari bagian atas. Ini varietas-varietas yang ada di lahan saya. Nah ini nanti akan saya sebutkan satu persatu yang sekarang saya tanam di musim penghujan ya. Nah sini lihat-lihat pemandangan ya. Nah ini dari bedengan paling atas. Nah ini karena sebelahnya ini saya jadikan area persawahan ya. Kabeh engko telo ramangan sego beras katanya. Ya ini nggak apa-apa, ini sudah ya memang seperti ini. Nanti setelah padinya ini panen, kita rolling jadi ubi jalar seperti biasa ya, biar ada pergantian tanaman ya. Nah ini untuk red kasdo, ini usianya yang ini juga sekitar 1,5 bulan ya, yang 2 petak ya. Ini dalam satu petak ini ada 6 lajur ya, 6 lajur. Dalam satu lajur ini kita ada 70 batang ya, karena ini bedengannya pendek. Ini 7 kali 6 ya, hitung saja berapa. Nah, untuk yang bawahnya ini juga ada 5 lajur, ini lumayan panjang sampai sana tuh. Ini dalam satu lajur ada sekitar 200 batang. Ini ada kali 5 ya, 1000 ya. Nah ini untuk bedengan yang pendek, ini berada di bagian red kasdo 2 yang mempunyai ciri fisik pupusnya ungu ya. Kalau tadi khusus red kasdo 1. Nah ini untuk gading dong juga ada. Ini gading dong kemarin banyak kena keriting ya, akhirnya saya pangkas sampai habis. Nah tapi sudah mulai tumbuh ya, nggak apa-apa ya. Ini salah satu metode yang saya terapkan. Ada yang saya sulam karena kena keriting sudah over, akhirnya saya matikan sekalian ya, diganti dengan tanaman atau varietas yang lain yang mempunyai tingkat panen lebih cepat. Nggak apa-apa, disulam yora apa polos tetap panen ya. Nah ini contohnya yang pruning sampai mepet bagian bawah yang kena keriting. Nah ini sudah mulai normal ya, setelah aplikasi pupuk susulan dan juga obat pestisida, akhirnya seperti ini. Nah ini metode yang saya terapkan, salah satunya kalau mengatasi keriting seperti ini ya. Kita pruning, sisakan bonggolnya saja. Nah langsung dikasih pupuk tambahan atau susulan dengan pestisida sekalian ya, biar tumbuhnya normal seperti ini ya. Nah ini untuk red sweet ya. Ini red sweet kita masih pengembangan dulu, karena kemarin panen perdana kita masih punya sekitar 20-an batang, dan alhamdulillah di tanam yang kedua ini kita sudah mempunyai sekitar 500 batang untuk red sweet yang anti menjalar walaupun di musim penghujan ya. Contohnya seperti ini. Ini cuman 2 lajur ini ya. 2 lajur ini panjang sekali ini untuk lajuran yang untuk red sweet ya. Ini ada 500 batang.
panjang sekali sampai sana. Nah, oke, itu tadi ya. Kalau yang belum terlalu subur bisa dilakukan pemupukan ya. Karena contohnya gini, kemarin cuma kasih sedikit saja ya untuk pemupukan kedua ya. Bisa kita lakukan untuk tanaman yang kategori menurut kita itu kurang begitu rimbun, bisa dilakukan di usia sekitar 40-50 hari untuk pemupukan ubi jalar ya. Nah, seperti itu. Nah, oke, ini lanjut ke varietas selanjutnya yang ada di lahan saya, yaitu Gemoy 01 ya, yang cuma mempunyai batang daun itu sangat sedikit tapi dengan kualitas umbinya yang lumayan bagus ya. Malah bahkan kadang melebihi ekspektasi ya. Kayak daunnya acak-acakan tapi cuma sedikit tapi umbinya bagus ya, mantap. Nah, ini yang perlu kita lakukan kalau kita melihat tanaman sudah kayak gini ya. Yang jelas kita hanya mengunjungi kebun beberapa hari sekali ya boleh, atau setiap hari pun bisa ya. Yang jelas kita antisipasi kalau adanya penyakit. Contohnya saja ada mungkin serangan tikus kalau mungkin di tempat banyak tikus. Tapi untuk metode penanaman ubi jalar yang saya lakukan ini alhamdulillah bisa mengatasi adanya serangan tikus ya. Dengan metode yang jelas pemilihan bibit dari kita yang tidak menjalar itu salah satu menjadi penyebab tikus itu enggan datang ya. Yaitu yang jelas masih adanya sela atau bedengan itu tidak jadi satu gandeng ya. Seperti itu ya. Jadi lebih aman varietas-varietas yang tanam ini di musim penghujan sekalipun ya. Ini adalah varietas Gading Dong juga. Nah, ini ada sekitar 600 untuk di bedengan 3 baris ini ya. Mantap banget. Ke bawah ya, karena antar petak ini tingginya ada 1 meteran ya, karena teras ering yang ada di lahan kita itu naik turun ya. Kalau dilihat ya indah ya. Oke, ini lanjutnya ada sekitar 300 batang untuk Raja Madu ya. Nih Raja Madu. Nah, Raja Madu bisa berdaun lebar ya kalau kita menanamnya agak di tempat teduh. Tapi kalau di tempat terbuka seperti ini daunnya ya nggak begitu lebar ya. Mungkin kawan-kawan nanti kaget ya, loh, pelangi madu tak tanam di tempat saya kok rimbun dan daunnya lebar ya. Nah, itu yang menyebabkan adalah faktor cahaya ya. Pencahayaan bisa terhalang dengan banyaknya tanaman tinggi, itu akan menyebabkan daun akan menjadi lebih lebar dan panjang ruasnya pun akan semakin panjang ya. Jadi kesimpulannya ubi jalar itu lebih suka di tempat yang terbuka ya. Yang jelas pengaruh pada umbi pun akan terjadi ya. Lebih baik di tempat yang full matahari sinarnya itu kalau bisa dari pagi sampai sore. Itu kalau ada lokasi yang seperti itu. Tapi kalau nggak ada ya namanya nggak ada, gimana lagi. Oke, lanjut ke bagian bawah. Ini masih red casdo ya. Ini red casdo yang ini sudah usianya 2 bulan ya, sudah seperti ini. Tetap ya, masih 1 bulan lagi kita panen. Yang ini ya aman ya, masih ada jeda atau sela di antara bedengan dari red casdo 1 ya. Ini nggak banyak, yang tinggal 1 bulan lagi kita panen ya. Karena kemarin tanamnya ya ini yang di awal. Menuju bawahnya juga masih kumpulan dari ini Gading Dong ya. Gading Dong kita tanam secara acak ya. Ada kita jadikan beberapa lokasi ya, karena lokasi ngambil bibitnya kemarin ya setelah jadi langsung tanam, jadi ngambilnya saya variasikan, tidak saya jadikan satu ya. Ini yang jelas ada rahasia tersendiri apa yang saya lakukan. Itu yang tahu cuman Bang Heri ya. Nah, ini disusul tadi sama ya, bagian bawah ini 2 baris sekitar ada 600 batang ya. Ini jauh banget sampai sana karena ini adalah lokasi yang terpanjang nomor 2 dari bawah ya. Ini sekitar 600 batang dalam 2 baris ya. Ini untuk Gemoy 01. Nah, ini sampai sana tuh. Nah, ini kita yang punya sedikit
kemarin 22 batang juga saya kumpulkan jadi satu. Ini varietas calon si jumbo ya. Wah, umbinya sudah besar ya ternyata. Usianya belum genap 2 bulan, tapi ada yang saya cek itu kok hampir sebesar lengan saya. Tapi ya untuk info selanjutnya ya nanti saja ya. Nanti keseringan dilihat dicek umbi ini malah kurang bagus ya. Ya, tetap kita sambil mencari adanya ulat ya. Wah, ini ternyata daunnya tinggal separuh. Nah, ini pencurinya. Nah, ini masih anakan ya. Kita matikan. Ya, tadi ya salah satu hal-hal yang harus kita lakukan kalau melihat tanaman ubi jalar kita itu sudah bagus di usia tinggal menunggu hari ya. Jadi harus ya mungkin sehari 2 kali datang untuk kontrol kalau adanya hama. Yang jelas itu mungkin rumput-rumput yang masih tersisa tinggal sedikit bisa kita cabut ya, biar saat panen nanti mudah ya. Ya keunggulannya kalau kita sering datang ke kebun ya itu ya, salah satunya kita bisa antisipasi kalau adanya hama dan penyakit sejak dini ya. Yang jelas itu ya, perawatan. Walaupun kita cuma datang ke kebun, itu pasti ada manfaatnya. Nah, ini untuk jenis Raja Madu yang tidak menjalar ya. Nah, ini saya kembangkan juga. Ini Raja Madu yang tidak menjalar, warnanya kekuningan. Kuning ya, walaupun kita full pupuk tidak akan mau berwarna hijau. Karena memang ciri khas dari Raja Madu yang tidak menjalar ini adalah kekuningan. Beda dengan yang menjalar ya. Kalau yang menjalar, pupuknya sedikit saja sudah batangnya hijau. Nanti ada sendiri ya. Oke, ini sampai sana. Ini ada 4 lajur. Ini adalah varietas Raja Madu yang tidak menjalar ya. Yang menjalar dan tidak itu perbedaan dari batang dan daun. Juga umbinya yang tidak menjalar itu kulitnya kuning merah, ada sedikit lorek kuning. Tapi kalau yang menjalar itu khusus warna kulitnya adalah merah dengan warna dalam sama-sama oranye ya. Oke. Nah, ini juga saya punya varietas baru lagi. Ini yang masih belum saya namakan juga ya. Bagus banget kemarin. Ya, ini jenis ini adalah jenis ubi yang menjalar ya. Nah, ini menjalar berwarna merah ya. Ini sama warnanya, umbinya adalah merah panjang-panjang dan kombinasi dalamnya oranye dan ungu ya. Nah, ini kita masih tahap kedua ini. Jadi untuk info selanjutnya nanti ya, ditunggu ya. Ini nanti khusus akan saya review sendiri varietas terbaru dari saya dengan ubi jalar ini menjalar sampai 1 meter di saat usia panen 3 bulan dengan kondisi umbinya mulus bagus merah ya. Nanti kita sepil aja bareng-bareng khusus edisi untuk satu jenis atau varian ini. Oke, lanjut akan ke bawah lagi ya. Nah, ini untuk dalam beberapa lajur ini ada sekitar satu lajurnya itu 325. Nah, ini varietas Red Kasdo semuanya ya. Red Kasdo 1 dan Red Kasdo 2. Ini usianya 1 bulan lebihnya 14 hari ya. Atau 44 hari ya. Nah, karena luar biasa normal bagus ya, cepat ya. Oke. Tapi ya sekilas saja. Oke, ke bagian bawah ya. Lanjut ke gading dong kembali ya. Gading dong nah, seperti ini. Ini sudah bagus. Ada sekitar 600 batang. Ini walaupun cuma ada 4 lajur ya. 4 lajur ini ada 400 batang. Dalam satu lajur 100 batang. Oke, ini masih dini juga. Sekali pemupukan sudah lumayan bagus ya. Kita nanti kalau memupuk cuman 1 kali ya. Jarang kita lakukan pemupukan 2 kali. Hanya bisa kita lakukan dengan memilih saja. Memilih yang mana kurang subur di usia 40-50 hari ya. Itu bisa kita lakukan. Kalau kita secara total kita pupuk ya, biasanya kita memakai pupuk cair saja ya. Kita spray di usia sekitar 45-50 hari bisa kita lakukan untuk pemupukan ubi jalar dengan pupuk cair atau kita semprotkan ya, aman pokoknya. Nah, untuk
bebas, Anda memakai apapun bebas ya. Oke, yang ke bawah lagi, yang ini masih usianya 1 bulan ya. Ini 2 bedeng panjang-panjang ya. Oh, 2 lajuran ini ya. Ada 2, yang bawahnya ini ada 3, berarti sekitar 5-8 ya. Oke, ini adalah salah satu Raja Madu juga yang hari ini kita tanam yang mempunyai batang agak menjalar ya. Ini sudah ada sekitar 40 cm di usia 1 bulan ya. Nah, ini ubi ini berwarna merah menrona dengan bagian dalam oranye seperti wortel ya. Nah, ini perbedaannya dengan Raja Madu yang di awal tadi kan agak kekuningan. Tapi kalau yang ini mempunyai warna hijau ya. Jadi inilah perbedaan dari Raja Madu yang menjalar dan tidak ya. Tapi kualitasnya insya Allah bagus semua, sesuai dengan harapan. Oke, ini ke bawah masih di area sini ya. Ini milik kawan saya. Ini mulai milik kawan saya ya, yang saya review. Ini nanti karena bersebelahan dengan saya. Ini ada Gemoy 122 ya. Nah, Gemoy 12 ini sudah bagus banget ya. Pemupukan sudah dilakukan, tinggal perawatannya. Ini orangnya lagi sibuk, jadi nggak bisa ke kebun beberapa hari, ada beberapa minggu bahkan. Serumputnya sampai berkeliaran. Nah, itu tadi ya. Ini adalah Raja Madu dijadikan satu dengan Gemoy 122 ya. Nah, sampai sana ini panjang ini. Ini ada sekitar 700 batang ya. Tafsiran saya karena panjangnya ini lumayan ratusan meter nih. Nah, ini untuk menuju yang sudah usia 2 bulan ya. Ini untuk yang 2 bulan ini ada juga Raja Madu dan Gemoy 122, dan juga ada ini ubi madu atau ubi cilembu madu ya. Ini usianya sudah 2 bulan. Agenda ini nanti di akhir Januari sudah kita panen untuk masa-masa panen perdana ya. Oke. Nah, ini juga ada varietas-varietas unggulan yang lain, banyak sekali ya. Ini milik kawan saya, itu yang biasanya di videonya itu milik Pak Kusno ya. Nah, oke. Ini namanya malah super acak ya. Dalam satu lajur itu ada beberapa varian. Nah, ini ada yang ubi cilembu, ada Gemoy 1, ini juga 1, ini ada gading dong, ini ada mutiara. Mutiara pun sama Pak Kusno ditanam acak ya. Yang bagian bawah itu adalah pelangi dicampur Gemoy 132 ya. Nah, yang bawah sudah hampir panen ini. Nah, oke. Bedengannya kayak gini ya. Bedengannya ini milik Pak Kusno yang saya review ya. Ini karena perbedaannya mungkin di awal video saya dan mulai milik Pak Kusno ini kan banyak perbedaan nih. Yang jelas kalau milik Bang Heri bersih dari gulma, tapi miliknya Pak Kusno ya seperti ini. Nah, itulah fungsi atau guna dari kita sering ke kebun, akan berbeda juga ya perlakuan atau lahan yang sering kita kunjungi, kita rawat atau yang tidak ya. Monggo kita membedakan antara yang sering didatangi, dirawat dengan yang tidak. Tapi untuk rimbunnya ini juga sama rimbun seperti milik saya. Bahkan untuk milik Pak Kusno ini banyak yang lebih rimbun dari saya, karena yang ditanam adalah varietas ubi cilembu madu ya. Jadi lembu madu memang kalau musim penghujan ya luar biasa seperti ini. Nah, oke, ini yang hampir panen juga ada. Ini milik Pak Kusno juga. Nah, ini adalah varietas Gemoy 01 ya. Ini sudah hampir panen ini. Mungkin 2 minggu lagi akan dipanen nih. Ini karena tanamnya ya di awal. Nah, ini untuk yang di bawah, ini adalah varietas gading dong ya. Sama, juga 2 minggu lagi akan panen. Tapi kondisi ini ya masih kayak gini loh. Wah, ini tidak saya cek umbinya, yang penting kita ngecek semuanya. Oke. Nah, ini juga kita menemukan ini. Wah, yang paling mengerikan ini, ular.
Oke, masih sekitar ubi ya. Di bagian bawah banyak terdapat varietas ini. Cilembu madu ya, cilembu madu. Nah, sampai sana ya. Juga ada ubi JP Jepang ya. Ubi JP Jepang mempunyai keunggulan bisa ditanam di tempat yang sangat teduh, tetap panen ya. Ini sana ya, pinggir. Ini untuk yang rekor terbanyak umbinya juga ditanam. Ini yaitu Gemoy 133 ya. Nah itu mulai sini atas itu adalah Gemoy 133 yang identik dengan umbinya yang super banyak ya. Nah seperti ini. Ini adalah varietas ubi Jepang JP yang ada di lahan ini. Bisa ditanam di bawah pohon seperti ini. Nah ini tetap menghasilkan ubi yang bagus ya, walaupun tidak 100% sama dengan yang di tempat tak ada tanaman besar atau rimbun. Jadi salah satu solusi kita kalau nanam ubi jalar yang di tempatnya teduh itu bisa kita lakukan dengan pemilihan ubi jalar jenis ubi Jepang ya, JP ya kalau di sini sebutnya. Oke. Nah, tuh. Yang bagian bawah ini adalah mantap hijau-hijau ya, wis hampir panen. Oke, terima kasih buat kawan-kawan yang hari ini cuman seperti itu aja ya. Kita berjalan di area ubi jalar ya. Sambil yang jelas tadi ya, untuk melihat kalau adanya hama. Karena sudah waktu kita tinggal menikmati saja ya. Sudah perawatan selesai, kita habis itu tinggal tunggu kontrol arang-arang like corong ini. Didulani tok. Oke, tetap semangat untuk para petani. Semoga hari ini cukup cerah, akan menjadi inspirasi buat kawan-kawan semuanya. Salam tani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.